Patrick Kluivert lanjut ke berlatihan timnas di Jakarta menjelang menyambut timnas Cina pada Kamis mendatang. Kedatangan Martin Paes di Jakarta kini akhirnya menarik perhatian setelah menjadi pemain terakhir yang bergabung ke skuad Garuda. Begini respon berkelas Emil Alderweireld menjelang debut membela skuad Garuda melawan timnas Cina di Stadion GBK. Ribuan supporter timnas Cina kini siap neribun di Stadion GBK untuk mendukung skuadnya melawan timnas Indonesia. Ramai soal para penggemar skuad Garuda yang dilarang untuk mendatangi hotel para pemain menjelang melawan timnas Cina di Stadion GBK. Keramahan Alderweireld ini kini menarik perhatian setelah tiba di Jakarta yang langsung memenuhi permintaan penggemar untuk tanda tangan di jersey-nya. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Cina kini akan mendapatkan dukungan dari para supporter mereka di saat melawan timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga pada Kamis mendatang. Dilansir dari media Cina yaitu 163.com, kini sebanyak 2.800 supporter dikabarkan akan hadir langsung mendukung timnas Cina di Stadion GBK. Lebih dari 1.000 orang akan berangkat dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Selain itu, basis supporter di Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, dan negara-negara lainnya akan mengatur para supporter untuk datang ke Jakarta guna menonton pertandingan, tulis media tersebut. Ya, timnas Cina memang butuh dukungan penuh dari para penggemarnya. Hal ini karena tim asuhan Ivankovic dihadapkan dengan tugas berat di dua laga tersisa grup C putaran ketiga, di mana timnas Cina harus bisa memenangkan dua laga tersisa melawan timnas Indonesia dan juga timnas Bahrain. Jika bisa dilakukan, maka peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026 masih terjaga. Namun timnas Cina akan menghadapi tugas berat di saat tandang ke markas timnas Indonesia, di mana tim Merah Putih ingin melakukan balas dendam setelah sebelumnya kalah 1-2 di pertemuan pertama. Kepercayaan diri timnas Indonesia saat ini juga sedang tinggi, di mana kemenangan atas timnas Bahrain di Maret yang lalu membuat Ises dan kolega semakin yakin untuk menatap dua laga tersisa. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat keempat klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 9 poin, sementara timnas Cina menempati posisi juru kunci dengan 6 poin. Manajer timnas Indonesia yaitu Sumarji kini meminta kepada para supporter agar tidak mendatangi hotel pemain demi mewaspadai potensi penularan COVID-19 yang dikabarkan mulai meningkat. Ya, rombongan pemain timnas Indonesia sudah tiba di Jakarta sejak minggu kemarin, di mana JSS dan kolega menginap di Hotel Fairmont di Jakarta. Dalam hal ini Sumarji pun meminta kepada para supporter untuk tidak ngotot menemui para pemain di tengah menanjaknya angka penularan COVID-19. Ini kita juga harus mengikuti perkembangan. Negara tetangga juga harus kita ikuti perkembangannya. Saya dapat informasi ada negara tetangga situasi COVID-19 agak menaik. Makanya di Fairmont ini betul-betul kami jaga keamanan, keselamatan terutama bagi para pemain supaya benar-benar sehat, kata Sumarji. Kami tidak menginginkan ada sesuatu hal terjadi dikarenakan situasi kesehatan yang nantinya akan berakibat tidak baik di tim ini. Sekali lagi kami berharap para supporter juga mau mengerti keadaan sehingga dukunglah, tapi tidak perlu harus berbondong-bondong datang ke Fairmont untuk memberikan ucapan salam dan lain sebagainya kepada para pemain. Cukup didukung dengan doa, tutur Sumarji. Ya, kendati demikian Sumarji mengajak kepada para supporter untuk memberikan dukungan langsung ke skuad Garuda di Stadion GBK. Ketika nanti tanggal 5 silahkan datang ke GBK. Tentu saya sangat berharap kepada para supporter agar jangan seperti kemarin-kemarin, euforianya berlebihan pada nungguin sampai pagi-pagi di hotel ini. Tentu tidak baik untuk kebaikan tim ini, khususnya para pemain, jelas Sumarji. Skuad Garuda kini akhirnya lengkap menjelang melawan timnas Cina dan juga Jepang pada 5 dan 10 Juni mendatang, di mana sosok Martin Paes menjadi pemain terakhir yang bergabung ke skuad Garuda. Ya, saat ini timnas Indonesia sudah berada di Jakarta untuk mematangkan taktik dan strategi melawan timnas Cina. Sosok Kevin Dix pun diketahui sudah tiba di Jakarta pada Minggu siang kemarin. Kemudian hari ini sosok Martin Paes juga bergabung ke skuad tim Merah Putih di Jakarta. Kemarin pagi Kevin Dix sudah bergabung ke timnas Indonesia. Hari ini Martin Paes akan bergabung dan total menjadi 30 pemain, ucap manajer timnas Indonesia yaitu Sumarji kepada awak media. Ya, Sumarji pun senang bahwa saat ini skuad tim Merah Putih sudah lengkap. Selain itu, kondisi para pemain skuad Garuda pun dalam keadaan baik. Semuanya tidak ada yang mengeluh rasa sakit dan sebagainya, kata Sumarji. Ya, lebih lanjut Sumarji pun mengatakan bahwa TC di Bali dijalani dengan sesi latihan yang keras, di mana para pemain menjalankan instruksi dari Patrick Kluivert dengan senang. Ini menandakan para pemain benar-benar siap menghadapi pertandingan melawan Cina dan Jepang, tutup Sumarji.
Emil Audero kini menyampaikan respon berkelasnya menjelang debut bersama timnas Indonesia di Stadion GBK menjemput timnas Cina menggantikan Martin Paes. Ya, timnas Indonesia akan kembali berjuang memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana timnas Indonesia akan menjemput timnas Cina di Stadion GBK pada Kamis mendatang. Setelah itu, skuad Garuda akan melakukan laga tandang melawan timnas Jepang 5 hari kemudian. Patrick Kluivert pun dipastikan tidak bisa menurunkan kiper utamanya, yaitu Martin Paes, di saat melawan timnas Cina, di mana Martin Paes telah mengantongi 2 kartu kuning di saat melawan Arab Saudi dan juga Bahrain pada Maret yang lalu. Dengan demikian, Patrick Kluivert kemungkinan besar akan menunjuk Emil Audero untuk menggantikan posisi Martin Paes. Menjelang laga debut tersebut, Emil Audero pun mengaku tidak memiliki persiapan khusus, di mana ia menyatakan bahwa persiapan yang dilakukan oleh dirinya sama saja. Saya pikir persiapannya akan sama seperti yang saya lakukan sekarang, ujar Emil Audero dikutip dari channel YouTube Malva dan Fauzan. Ya, di luar itu, ia menyatakan bahwa pertandingan melawan timnas Cina dan juga Jepang akan benar-benar penting bagi langkah skuad Garuda, di mana saat ini timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga dengan 9 poin. Di sini tambahan poin tentu sangat penting bagi skuad tim merah putih untuk melangkah ke putaran selanjutnya, karena kami memiliki beberapa pertandingan ke depan, jadi harus benar-benar fokus, terutama yang ini melawan Cina dan Jepang, ucap Emil Audero. Ya, selain itu, ia pun juga menegaskan bahwa melawan timnas Cina dan juga Jepang tidak akan mudah bagi timnas Indonesia. Namun ia yakin dengan persiapan yang baik dan matang, kemenangan bisa digenggam. Jadi persiapan saya akan selalu sama, mencoba untuk menjadi yang terbaik, dan tentu ini tidak mudah, tetapi kami akan melakukan yang terbaik, pungkas Emil Audero. Rombongan timnas Indonesia diketahui saat ini sudah tiba di Jakarta. Hal itu tepatnya pada Minggu malam kemarin setelah 1 pekan melakoni pemusatan latihan di Bali. Selanjutnya timnas Indonesia akan melakoni persiapan terakhir menjelang melawan timnas Cina di matchday ke-9 grup C putaran ketiga. Ya, tim asuhan Patrick Kluivert tiba di hotel sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sejak di lobi hotel, skuad Garuda langsung disambut hangat oleh para supporter yang antusias menunggu tanda tangan sang idola. Oli Romeni dan San Petinama menjadi pemain yang menyempatkan diri untuk menemui para penggemar setelah tiba di penginapan skuad Garuda sebelum masuk ke hotel. Sementara tim pelatih datang ke hotel dengan terpisah. Jika para pemain menggunakan bus timnas, namun tim pelatih menggunakan kendaraan pribadi, di mana Patrick Kluivert ikut memberikan tanda tangan kepada para supporter yang menyambutnya. Jay Itzes kini menegaskan soal kualitas para pemain baru yang saat ini bergabung. Menurutnya, kualitas para pemain baru tersebut sangat tinggi menjelang melawan timnas Cina pada Kamis mendatang. Jay Itzes mengatakan para pemain baru kualitasnya cukup tinggi karena mereka melihatnya di saat pemusatan latihan di Bali. Para pemain baru tersebut diantaranya adalah Stefano Lillipali, Beckham Putra, hingga Yakob Sayuri dan Yance Sayuri yang kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Saya sudah berlatih bersama mereka selama beberapa hari sekarang, dan menurut saya kualitasnya benar-benar tinggi. Tidak masalah apakah para pemain bermain di Eropa ataupun di Indonesia, Anda bisa melihat levelnya sangat tinggi, kata Jay Itzes. Ya, menurut Jay Itzes, semua para pemain memiliki kualitas dan semangat yang berapi-api untuk melawan timnas Cina. Tapi yang seperti yang saya katakan, semua pemain itu bagus. Kami bisa melihat api dalam diri mereka saat kami berlatih. Jadi menurut saya itu sangat bagus, ujar Jay Itzes. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.